Selamat kembali ke Anime Time. Saya yakin ketika Anda menonton kelas pembunuhan, semua orang tahu tentang daftar kompilasi kelemahan Koro Sensei, bukan? Itu adalah daftar panjang dengan total 40 kelemahan. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa semua kelemahan tersebut? Dalam video hari ini, kita akan menjelajahi semua 40 kelemahan Koro Sensei bersama-sama. Harap dicatat bahwa akan ada beberapa kelemahan yang akan saya lewati dengan cepat karena kita tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Dan sekarang, mari kita mulai video. Kelemahan pertama, Koro cenderung menunjukkan kerentanan saat mencoba terlihat keren. Ini adalah kelemahan pertama Koro Sensei. Ketika dia mencoba terlihat keren atau melakukan tindakan mencolok, Koro Sensei akan menampakkan kerentanan yang biasanya tidak terlihat. Kelemahan kedua, mudah kehilangan ketenangan. Koro Sensei adalah seseorang yang mudah kehilangan ketenangan dalam situasi yang tak terduga. Cukup sesuatu yang membuat Koro Sensei terganggu akan membuatnya kehilangan ketenangan dan rentan terhadap serangan. Ini adalah kelemahan paling mencolok dari dirinya. Dalam serial, ada banyak contoh di mana Koro Sensei kehilangan ketenangan saat dihadapkan pada keadaan yang tidak terduga. Ketiga, temperamen buruk. Koro Sensei memiliki temperamen buruk dan sering berperilaku seperti anak kecil. Dia biasanya tidak mengizinkan siswa menyentuh barang-barangnya dan melarang mereka makan makanannya. Selain itu, Koro Sensei sering menggoda orang lain dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Seorang korban khas dari ini adalah Emer Karasuma. Keempat, pukulan lemah seperti mie yang terlalu matang. Meskipun Koro Sensei memiliki penampilan gurita raksasa, memiliki kekuatan seperti monster dengan karakteristik yang jauh melampaui manusia biasa. Namun, dia memiliki pukulan lemah yang begitu lemah sehingga tidak bisa membunuh seekor nyamuk pun. Kelemahan kelima, payudara. Tidak peduli seberapa banyak kepribadian atau penampilan Anda berubah, Anda tidak dapat mengubah hakikat Anda. Koro Sensei, meskipun menjadi gurita raksasa, masih seorang pria. Dan tentu saja, tidak ada pria yang tidak menyukai payudara. Dan pertama kali dia bertemu dengan Irina Sensei, dia tertarik dengan payudaranya dan lupa jalan pulang. Selain itu, Koro Sensei juga menyimpan tumpukan majalah bikini wanita keren. Ini mengerikan. Keenam kelemahan, melampirkan diri kepada atasan. Meskipun kekuatannya, Koro Sensei pada dasarnya hanya seorang guru sekolah, sehingga dia sangat takut pada atasannya. Dia akan selalu menyerah kepada mereka untuk meminta kenaikan gaji dan mencari dukungan. Kelemahan ketujuh, kurang sabar dalam memecahkan teka-teki. Koro Sensei kurang memiliki kesabaran untuk terlibat dalam permainan memecahkan teka-teki. Dia sering terlihat bosan dan tidak tertarik ketika bermain game seperti itu. Ketika didorong oleh semua orang di kelas E untuk berpartisipasi, Koro Sensei akan mencari cara untuk melarikan diri. Kelemahan kedelapan, mabuk perjalanan. Meskipun menjadi gurita yang mampu terbang dengan kecepatan hingga Mach 20, sekitar 24.500 km per jam, Koro Sensei sangat rentan terhadap mabuk perjalanan ketika menghadapi moda transportasi biasa. Ini menjelaskan mengapa dia jarang bepergian dengan kelas E dalam perjalanan kereta reguler ke Temp. Kesembilan kelemahan, tidak bisa tidur dengan bantal yang tidak dikenal. Banyak orang menderita kondisi tidak bisa tidur di tempat asing, di kursi yang tidak dikenal, atau merasa rindu pada sekolah lama mereka. Koro Sensei kami menderita kondisi aneh yang berbeda, dia tidak bisa tidur dengan bantal orang lain yang bukan miliknya sendiri. Jadi ketika bepergian jauh, Koro Sensei harus membawa bantal sendiri. Kesepuluh kelemahan, khawatir tentang citranya. Dalam banyak situasi di mana Koro Sensei terpaksa menggunakan kekerasan atau berperilaku berbeda dari biasanya, dia selalu takut akan merusak citranya di mata siswa kelas E. Ke-11 kelemahan, tidak bisa makan makanan panas.
Lidah Koro Sensei sangat sensitif terhadap suhu, terutama makanan panas. Dia tidak bisa makan apapun dengan suhu tinggi dan harus mendinginkannya sebelum dimakan. Ke-12 kelemahan, Nyonya Baa. Ya, memang benar, guru kami yang tercinta memiliki kepribadian karakter yang kami sangat tidak sukai, tetangga cerewet. Dia sering mendengarkan gosip dan tidak melewatkan apapun. Kapanpun, dimanapun, jika ada yang terjadi, Anda bisa yakin Koro Sensei akan mengetahuinya. Kelemahan ke-13, mudah tersentuh oleh hal-hal sepele. Ketika menonton film romantis, komedi, horor, atau bahkan film animasi, Koro Sensei juga bisa menangis karena adegan-adegan sepele yang tidak dimengerti orang lain. Kelemahan ke-14, mudah menyerap kelembaban. Koro Sensei mudah terkena air ketika berada di lingkungan yang lembab. Kelemahan ini membuat saya merasa seperti Koro Sensei adalah seperti kemasan makanan. Kelemahan ke-15, mudah dipengaruhi oleh kata-kata orang lain. Koro Sensei sangat mudah terganggu dan dipengaruhi oleh pikiran orang lain. Dia kurang memiliki kepastian dalam keputusan yang diambilnya, karena cukup dengan sedikit pengaruh dari orang lain dapat membuat Koro Sensei bingung dan ragu-ragu apakah harus melanjutkan niatnya. Kelemahan ke-16, menjadi rentan setelah mengganti kulit. Sekali sebulan, Koro Sensei memiliki taktik pertahanan pribadi untuk serangan yang tidak terduga, mengganti kulitnya. Kulit Koro Sensei memiliki daya tahan dan kekuatan yang dapat menahan bahkan peluru. Namun, setelah setiap pergantian kulit, tubuhnya menjadi rentan untuk sementara karena kehilangan perlindungan dari kulitnya. Kelemahan ke-17, rentan setelah beregenerasi. Ketika kehilangan satu tentakel di tubuhnya, Koro Sensei dapat dengan mudah meregenerasinya dalam sekejap mata. Namun, setelah regenerasi, Koro Sensei mengalami penurunan kecepatan dan kekuatan untuk sementara. Kelemahan ke-18, terpengaruh oleh cahaya terang khusus. Koro Sensei tidak dapat bergerak ketika terkena cahaya terang tertentu yang tidak langsung. Dia akan menjadi kaku dan tetap diam di tempat. Kelemahan ke-19, merasa malu setelah bersikap serius. Meskipun Koro Sensei selalu bersenda gurau dan tertawa dengan anggota kelas E, ada saat-saat ketika dia bersikap sangat serius dengan murid-muridnya. Setelah melakukannya, Koro Sensei merasa malu dan sangat bingung dengan tindakannya. Kelemahan 20, hanya bisa menggambar hal-hal sederhana. Meskipun Koro Sensei pandai dalam banyak hal, dia tidak pandai dalam bidang seni lukis. Dia tidak bisa menggambar bentuk yang rumit dan hanya bisa menggambar hal-hal sederhana seperti lingkaran dan persegi. Kelemahan 21, sangat ketat dalam hal renang. Koro Sensei sangat ketat ketika mengelola siswanya saat berenang. Dia fokus untuk mengawasi setiap siswa satu persatu dan terus mengingatkan mereka tentang aturan-aturan yang ketat di kolam renang. Ini sering membuat banyak anggota kelas E merasa tidak nyaman karena mereka tidak diperbolehkan menikmati berenang secara bebas. Kelemahan 22, tidak bisa berenang. Meskipun sangat ketat dalam mematuhi aturan keselamatan saat berenang, Koro Sensei sendiri tidak bisa berenang. Kelemahan pribadi ini menjadi ironis karena kelas E harus mengikuti instruksi di kolam renang dari seseorang yang tidak bisa berenang. Kelemahan 23, takut panas. Tidak hanya lidah Koro Sensei yang sensitif terhadap panas, tetapi dia sendiri juga sensitif terhadap cuaca panas, terutama di hari-hari panas musim panas. Ketika mengajar di hari-hari seperti itu, setelah pelajaran berakhir, dia langsung terbang pergi untuk mencari tempat berlindung dari teriknya matahari musim panas. Kelemahan 24, penakut. Apakah Anda ingat episode di mana Koro Sensei membawa semua orang ke dalam gua dan berpura-pura menjadi hantu untuk memainkan emosi anggota kelas E? Dia menyamar sebagai musisi, bercerita-cerita menakutkan untuk menakuti semua orang. Dan hasilnya malah kembali kepada dirinya. Mencoba untuk menyebarkan rasa sakit yang sama yang dia alami,
Sepanjang sesi itu, Koro Sensei adalah orang yang paling ketakutan. Kelemahan 25, akan merasa tidak berguna jika tidak dapat mengumpulkan semua orang bersama. Kelemahan 26, suka menggosip. Ya, para hadirin dan hadirat, guru kita resmi menjadi pembicara gosip dengan hasrat untuk ngobrol dengan orang lain. Kelemahan 27, tuli nada. Saya rasa saya tidak perlu banyak berkata tentang kelemahan ini karena namanya sudah mengatakan segalanya. Kelemahan 28, sangat buruk dalam menyamar. Siapapun yang menonton pertunjukan akan tahu bahwa Koro Sensei sangat buruk dalam menyamar. Bahkan sampai-sampai murid-muridnya akan berseru, "Oh, Sensei mencoba menyamar. Saya akan pura-pura tidak melihat apa-apa." Kelemahan 29, overacting. Koro Sensei memiliki bakat seni yang kuat. Dia suka drama dan syuting film. Setiap kali ada kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan semacam itu, Koro Sensei cenderung berlebihan dan menyebabkan kekacauan. Kelemahan 30, hati. Mungkin saya tidak perlu banyak bicara, video ini cukup lembut dengan Koro Sensei dan semua orang, bukan? Kelemahan 31, sering salah menilai peran mereka sendiri. Kelemahan 32, takut terluka. Meskipun memiliki kekuatan yang besar, Koro Sensei tidak suka terluka. Dia sering menghindari tabrakan dan perkelahian sebanyak mungkin. Bahkan ada saat-saat di mana Koro Sensei menyebut ingin membeli asuransi untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi masalah. Tapi tentu saja, itu tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Kelemahan 33, sulit untuk mendapatkan kembali ketenangan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Koro Sensei dengan mudah kehilangan ketenangan dalam situasi yang tidak biasa, dan yang lebih penting, sulit baginya untuk mendapatkannya kembali dalam sekejap. Ini sangat merugikan Koro Sensei dalam pertempuran. Kelemahan 34, Koro Sensei tidak tahu tentang sepak bola. Kelemahan 35, mudah marah saat mengemudi. Bagi seseorang yang terbiasa bergerak dengan kecepatan Mach 20 seperti Koro Sensei, mengemudi dengannya adalah ujian nyata. Ada satu kali ketika harus mengantar Nagisa pulang dengan mobil, Koro Sensei sangat tidak nyaman harus menunggu lampu merah dan duduk dalam ruang yang sempit di dalam mobil. Kelemahan 36, takut akan pemangkasan jabatan. Di sini kita tidak bisa tidak menyebutkannya. Seseorang yang dihargai 30 miliar yen untuk kepalanya menjadi sangat miskin saat selalu takut dipecat dan kehilangan pekerjaannya. Kelemahan 37, jika semua tentakelnya ditekan dengan kuat, Koro Sensei sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kelemahan 38, tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Koro Sensei sering cenderung untuk secara tidak sengaja menyakiti orang lain dengan kata-kata cerobohnya. Langsung setelah itu, dia mungkin akan bersimpuh meminta maaf. Kelemahan 39, sering merusak suasana hati pada saat-saat penting. Terlepas dari situasi atau seberapa sedihnya, Koro Sensei dengan mudah bisa merusak semuanya. Titik lemah terakhir sekaligus yang terbesar. Ini juga merupakan motivasi bagi Koro Sensei. Titik lemah ini adalah kelas E. Dia bersedia mengorbankan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, untuk melindungi anggota kelas E. Bisa dikatakan bahwa kelas E adalah segalanya bagi Koro Sensei pada masa itu. Jadi, kami telah merangkum semua 40 titik lemah Koro Sensei. Daftar yang cukup panjang, bukan? Di dalam anime, Koro Sensei hanya memiliki 36 titik lemah. Titik lemah tambahan ditambahkan. Urutan titik lemah dalam video juga tidak sesuai dengan urutan dalam anime. Terima kasih kepada semua yang telah menonton seluruh video. Jangan lupa untuk memberi like dan berlangganan Anime Time agar kami memiliki lebih banyak motivasi untuk membuat video berikutnya.